Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku mau lanjut ngebahas anime yang berjudul Kaiko Sareta Ankoku Heishi Sanju Dai no Slow na Second Life episode ke-9. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya udah aku selipin di kolom deskripsi ya guys. Nggak usah berlama-lama, paskan posisi rebahan kalian, arahkan jari kalian untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Setelah kedatangan rombongan pahlawan dan juga Jenderal Iblis Zebiantes, Daryl dikejutkan dengan kedatangan sang pahlawan Alanzir. Zebiantes yang gak menyadarinya malah ikut nimbrung mendekati Alanzir. Daryl yang khawatir kalau Zebiantes tidak akan pulang hidup-hidup bergegas memberitahu ke Zebiantes kalau Alanzir adalah pahlawan terkuat sepanjang sejarah dan pernah bertarung melawan Gran Verza, dan Daryl menganggap kalau Alanzir adalah mesin tempur yang kejam. Tapi penilaian Daryl ternyata salah. Alanzir sangat ramah pada anak-anak dan orang-orang di desa, bahkan saat bertemu Zebiantes, Alanzir tidak ragu untuk menyapa dan berjabat tangan dengannya. Daryl yang melihat tetap meminta Zebiantes untuk segera pergi dari desa saat ada kesempatan. Walaupun Alanzir sangat baik, itu hanya berlaku pada bangsa manusia aja. Bahkan Alanzir bisa mendeteksi kekuatan sihir. Jadi Daryl meminta Zebiantes tidak menggunakan sihir sampai keluar desa, kalau enggak dia bakal meninggoy. Alanzir kemudian meminta maaf ke Daryl karena muridnya Lady telah merepotkannya. Lady kemudian meminta maaf ke gurunya itu karena telah menunda mengalahkan Raja Iblis. Luka Alanzir yang telah sembuh merasa kalau sekarang dia punya waktu untuk berlatih dengan Lady lagi. Mendengar ucapan Alanzir, Daryl merasa itu waktu yang pas untuk Zebiantes pergi dari desa. Daryl kemudian mengantar mereka ke aula latihan, tapi sebelum pergi, Alanzir mencurigai seseorang dan ternyata orang itu adalah Gasita. Mereka kemudian melakukan latihan di aula, sambil ngasih tanda tangan untuk warga desa. Alanzir dengan mudah menghindari serangan dari Lady yang membuat Daryl dan yang lain terkesan. Tapi walaupun begitu, Alanzir tetap memuji Lady karena dia tidak lupa untuk berlatih dan menganggap kalau teknik pedang Lady mulai meningkat. Lady yang mendapat pujian memberitahu ke gurunya kalau dia telah berlatih dan diawasi sama Daryl. Karena Lady merasa kalau Daryl sama kuatnya dengan gurunya itu. Mendengar ucapan Lady, Alanzir kemudian menantang Daryl untuk berlatih tanding. Daryl yang ditantang dengan cepat menolaknya dan berkata kalau dia sudah pensiun. Mendengar warga desa yang meragukan kekuatannya dan karena desakan dari Gasita, Daryl akhirnya memutuskan menerima tantangan Alanzir. Tapi saat Daryl melihat aura yang dikeluarkan Alanzir, dia merasa serem sendiri dan bergegas menghentikan pertarungan yang bahkan belum dia mulai. Dengan alasan kalau mereka tidak bisa bertarung dalam keadaan lapar, mereka kemudian makan siang bersama. Alanzir yang makan bekal buatan Marika merasa sangat senang dan bahagia karena dia sudah lama tidak memakan bekal buatan orang lain. Daryl yang mendengar ucapan Alanzir langsung meminta maaf dan berjanji akan memberikan makanan yang lebih menyegarkan untuk makan malam mereka nantinya. Di sisi lain, Zebiantes yang menganggap Alanzir sangat baik dan tidak berbahaya berencana pergi dari desa tanpa menggunakan sihirnya. Tapi saat melihat jemuran terbang, tak sengaja Zebiantes menggunakan sihirnya untuk menangkap jemuran itu dan ternyata Alanzir menyadarinya. Dia bergegas melemparkan tongkatnya ke arah Zebiantes yang tepat mengenai bajunya, dan tanpa disadari, Alanzir yang awalnya begitu baik dan ramah berubah 180 derajat saat mengetahui kalau Zebiantes ternyata bangsa iblis. Tidak segan-segan, Alanzir langsung menyerang Zebiantes, tapi serangannya itu ditangkis sama Daryl. Alanzir yang berubah menjadi serem membuat Zebiantes merinding ketakutan. Daryl mencoba menghentikan niat Alanzir yang ingin menghabisi Zebiantes. Daryl yang melihat sosok seram Alanzir teringat kalau saat ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan Alanzir. Tapi waktu itu dia dilindungi sama Gran Verza. Tapi sekarang, Daryl akan melindungi yang lain untuk melawan dan menghentikan Alanzir. Tapi Alanzir yang merasa Daryl menghalanginya langsung menyerang Daryl. Saat Alanzir ingin menyerang Zebiantes, dengan cepat Daryl menarik Zebiantes untuk menyelamatkannya. Tapi Alanzir yang sudah diselimuti amarah langsung menyerang Daryl dan Zebiantes. Dengan cepat, Daryl menggunakan kekuatan auranya untuk menangkis serangan Alanzir. Lady dan Gasita yang datang dan berniat menolong mereka malah dilarang mendekat sama Daryl.
Alanzir yang melihat kekuatan Daryl yang bisa menggunakan 4 aura sekaligus merasa terkesan karena saat dia menjadi pahlawan, Alanzir biasanya mencari individu yang kuat tapi dia tidak pernah bertemu dengan Daryl dan meminta Daryl untuk menjadi pahlawan. Tapi Daryl dengan cepat menolak tawaran itu. Mendengar tawarannya ditolak, Alanzir kemudian menggunakan kekuatan terkuatnya yang sering disebut naga agung membelah angin. Daryl yang merasa dalam bahaya kemudian ikut mengeluarkan kekuatan yang sama, tapi kekuatan Daryl tidak cukup kuat melawan Alanzir. Alanzir berpendapat karena beberapa orang terlalu takut untuk merenggut nyawa orang lain jadi membuat mereka tidak ingin bertarung sehingga membuat mereka mudah sekali ditebak. Lady yang melihat Daryl terluka meminta gurunya itu untuk berhenti, tapi saat melihat tatapan serem gurunya, Lady tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Alanzir bertanya ke Daryl kenapa dia melindungi seseorang dari bangsa iblis. Daryl menjawab kalau semua itu gak ada hubungannya karena Daryl hanya tidak ingin siapapun tersakiti. Tapi Alanzir beranggapan hal itu mustahil karena dari sejak dulu kedua bangsa saling bertarung dan tidak mungkin akan berdamai. Tapi Daryl bersikeras akan mendamaikan kedua bangsa itu walaupun hanya mengikuti keegoisannya aja. Daryl tidak ingin ada tragedi seperti yang dialami Alanzir karena saat Daryl membayangkannya saja udah membuat hatinya sakit. Selain itu, Zebiantes yang gemetaran ketakutan termasuk orang yang berharga baginya. Hatinya juga akan sakit saat kehilangan Zebiantes. Mendengar ucapan Daryl, Alanzir bertanya kenapa Daryl begitu peduli dengan bangsa iblis. Daryl menjawab kalau dia dibesarkan oleh bangsa iblis. Di sisi lain, Granversa menghadap Raja Iblis yang telah berubah menjadi monster yang serem, dan menurut Raja Iblis, saat Granversa bisa melihat wujudnya yang seram sekarang berarti kekuatannya masih bisa berkembang lagi. Granversa datang menemui Raja Iblis bermaksud untuk meminta agar Raja Iblis memecat Basubasa, karena menurutnya, anaknya itu telah membuat banyak kegagalan lalu menghilang selama 1 tahun terakhir. Bahkan dia telah mengabaikan posisinya sebagai 4 jenderal Raja Iblis dan yang mengurusi pasukan Raja Iblis sekarang hanya Droyes. Dan pasti Droyes tidak akan bisa menanggung beban itu selamanya. Tapi menurut Raja Iblis, kalau Basubasa dipecat, dia akan kehilangan masa depannya. Apakah yakin semua itu demi pasukan Raja Iblis atau Granversa hanya marah saat Basubasa memecat Daryl? Karena Raja Iblis merasa Granversa lebih memilih anak pungut daripada putra kandungnya sendiri. Mendengar ucapan Raja Iblis, Granversa teringat saat pertama kali dia menemukan Daryl, di mana temannya Bezetan yang meninggoy saat perang menitipkan Daryl yang dianggap sebagai senjata pamungkas untuk mengalahkan pahlawan Alanzir. Saat dia bertemu dengan Daryl, Granversa memutuskan untuk merawat dan melindunginya, dan menganggap kalau kedua putranya adalah hal yang paling berharga. Mendengar ucapan Granversa, Raja Iblis memberitahu kalau Daryl sekarang tinggal di desa Lok dan dia tidak yakin apakah Daryl mau kembali ke kerajaan iblis karena sekarang Daryl hidup baik di sana. Sebelum Granversa pergi, Raja Iblis juga memberitahu kalau pahlawan juga sedang berada di desa Lok dan memiliki peran penting di sana. Kembali ke Daryl, dia menjelaskan kalau 33 tahun yang lalu dia dipungut oleh Jenderal Air Bezetan lalu diserahkan ke Granversa. Mendengar penjelasan Daryl, Alanzir teringat kalau dia telah mengalahkan Jenderal Air Bezetan tapi dia kehilangan putranya. Menyadari hal itu, Alanzir yakin kalau Daryl adalah putranya yang selama ini hilang. Daryl yang mendengarnya terkejut kenapa Alanzir bisa berpikir kalau dia adalah putranya. Alanzir menjelaskan kalau dulu dia berpikir putranya meninggoy karena dihabisi sama Bezetan tapi melihat Daryl yang bisa menguasai 4 aura sekaligus dan itu adalah kekuatan yang diwariskan secara genetik. Jadi karena hal itu, Alanzir yakin kalau itu adalah bukti kalau Daryl adalah putranya. Daryl yang mendengarnya semakin terkejut dan ternyata ayah kandungnya adalah seorang pahlawan legendaris. Dalam situasi yang aneh, tiba-tiba Alanzir menyerang ke arah hutan karena merasakan kekuatan sihir, dan ternyata kekuatan sihir itu datang dari Granversa yang sengaja datang ke desa Lok untuk menemui Daryl. Dan setelah sekian lama akhirnya sang pahlawan legendaris bertemu kembali dengan sang jenderal Raja Iblis dan Daryl terjebak di antara mereka. Oke guys, sampai di sini episode ke-9 dari anime Kaiko Sareta Ankoku Heishi Sanju Dai no Slow na Second Life. Buat kalian yang penasaran dengan episode selanjutnya dan suka dengan video kali ini,
Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Langsung gaskan guys!